Oke ya, saya mulai aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Walaupun satu orang ya sudahlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk absensi ini pertemuan pertama mengenai mata kuliah pengujian perangkat lunak ya. Nah, untuk SKS-nya pengujian perangkat lunak ini 2 SKS gitu ya. Yang saya tahu ini 2 atau 3 ya, saya lupa lagi nanti saya coba cek kembali. Nah, untuk pengujian perangkat lunak nanti kita kebanyakan teori gitu ya, dan nanti ada kontrak perkuliahan yang saya sampaikan juga. Absennya saya infokan dulu ya. Untuk absen 49, kemudian Meidinaya udah buka link absennya belum? 9, Udah, Bu. 49, 49, 21, 1, 36. 21, 36. Ya, udah, Bu. Udah masuk ya? Oke. Iya, Bu. In- Oke, jika sudah kita coba lanjut dulu ya. Ini untuk sistem perkuliahan, mata kuliah pengujian perangkat lunak ada 3 poin yang saya jabarkan gitu ya. Yang pertama yaitu nanti ada kemandirian, semangat kemandirian dalam hal eksplor, baik terhadap kemampuan ataupun pengetahuan dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu teknologi saat ini, sehingga relevan dengan kehidupan kita dan juga kedisiplinan ilmu yang kita miliki. Yang kedua, yaitu kita memiliki atau mahasiswa memiliki, baik secara berpikir logis, kemampuan berpikir logisnya, kritisnya, dan juga sistematis, serta memahami pengetahuan basic secara sains gitu ya, kemudian bahasa pemrogramannya, dan juga teknologi informasi untuk mendapatkan yaitu pemahaman secara keseluruhan. Lalu yang poin ketiga, yaitu kemampuan akan penerapan keilmuan untuk menghasilkan sebuah solusi gitu ya, sesuai dengan keilmuannya. Kalau di teknologi informasi berarti kita akan lebih kepada bagian software-nya gitu ya, baik secara sistematisnya dengan, landasan teori yang disesuaikan kurikulum, gitu. Ini sistem perkuliahan kita gitu ya, sehingga mahasiswa mampu yaitu mencapai pembelajaran. Ada beberapa poin untuk pencapaian pembelajaran di pengujian perangkat lunak ini, lebih dari 8 poin ya. Di sini yang pertama yaitu, mahasiswa nanti memiliki pemahaman secara mendasar mengenai yaitu pengujian ataupun testing dan juga implementasi secara sistem informasi gitu ya. Lalu poin yang kedua adalah memahami bagaimana aspek kualitas dari si software-nya gitu ya atau perangkat lunak. Kemudian poin yang ketiga yaitu memiliki pemahaman yang mendasar tentang manajemen kualitas perangkat lunak. Lalu yang berikutnya adalah mahasiswa mampu melakukan pengujian atau testing terhadap suatu program yang sudah dibuat atau aplikasi ataupun sistem gitu ya. Nah, testing ini biasa dilakukan kalau di dunia kerja, mungkin ya teman-teman sudah ada yang bekerja gitu ya, atau yang belum. Jika udah ada yang bekerja, mungkin ada di bagian posisi quality assurance ataupun quality control. Dia nanti akan mengecek secara keseluruhan, baik secara analisanya gitu ya, baik secara
terstrukturnya untuk, sistem gitu ya. Kalau misalnya ada suatu program, kemudian program itu belum bisa dipublikasikan, berarti di sini harus dites terlebih dahulu oleh QA atau QC-nya gitu ya. Karena, komponen-komponen yang di dalam bahasa pemrograman ini secara detail, secara teliti harus diperiksa dulu sebelum akhirnya nanti dipresentasikan atau didemokan kepada pengguna dan kliennya gitu ya. Yang poin selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan unit testing dari yang terbesar hingga yang terkecilnya, gitu ya. Lalu selanjutnya, mampu menjelaskan tentang object oriented testing. Sebelumnya mungkin sudah pernah mempelajari object oriented programming mengenai database-nya atau MySQL. Kalau yang ini kita lebih kepada object oriented testing di dalam suatu software-nya gitu ya. Yang selanjutnya yaitu mampu menjelaskan prosedural testingnya gitu ya kepada, klien atau kepada, teman, sesama rekan kerja gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini menjelaskan secara prosedural testing, berarti kita harus ada yaitu tahapannya, mulai dari mana. Biasanya di sini ada metode pengembangan perangkat lunak yang biasa dijelaskan oleh QA atau QC-nya. Nanti dibahas yaitu prosedural testingnya menggunakan apa gitu ya. Lalu tahapan selanjutnya yaitu mampu menjelaskan, mengenai dokumentasi dari suatu testing. Jadi di sini tugas QA tidak hanya memeriksa, menelaah, atau menganalisis gitu ya. Dia juga harus membuat dokumentasi dari tahapan awal pemeriksaan atau testing gitu ya. Nah, dia harus membuat dokumentasi pelaporannya, sehingga di sini bisa dicek dari awal kalau ada error atau debugging, maka yang dikoreksi bagian mananya nih, gitu kan. Kalau misalnya dari awal kita tidak mendokumentasikan, maka kita tidak tahu di tahapan mana nih yang error gitu ya. Kalau misalnya didokumentasikan kita tahu sehingga langsung kepada inti permasalahannya gitu ya. Lalu, selanjutnya yaitu mampu menjelaskan sistem acceptance task, kemudian ada lagi selanjutnya yang terakhir mampu menjelaskan mengenai yaitu strategi implementasi sistemnya gitu ya. Nah, ini pencapaian pembelajaran kita selama 1 semester ke depan gitu ya. Mungkin untuk kelas eksekutif agak dipadatkan untuk pertemuannya karena, pembelajarannya karena pertemuannya 2 minggu sekali gitu ya. Mungkin minggu depan saya padatkan pertemuan 2 dan pertemuan 3 gitu ya. Lalu selanjutnya sama, yaitu pertemuan 4 ke pertemuan 5 dan selanjutnya, gitu ya. Nah ini capaian pembelajaran untuk mata kuliah pengujian perangkat lunak, seperti itu ya. Oke, ini ada kontrak perkuliahan untuk pengujian perangkat lunak gitu ya teman-teman. Kalau untuk UAS 35%, UTS-nya 30%, kuisnya 20%, tugas 10%, kehadiran 5%. Mungkin ada yang saya rubah dulu ya. Untuk kehadiran saya tambahkan 10% gitu ya. Hmm, ya kuis kurang lebih seperti ini. UAS 35, UTS yaitu 30 gitu ya. Kemudian kuisnya 15, tugas 10, kehadiran 10, pas 100 ya. Nah, ini kontrak perkuliahan yang saya perbaharui gitu ya. Tadi kan kehadirannya hanya 5% gitu ya. Jadi tidak, sesuai dengan misalnya kalau 5% aja mungkin teman-teman hanya hadir beberapa kali aja gitu ya. Karena ini kelas eksekutif saya tambahkan kehadiran minimal 10% gitu ya.
Tetapi di sini kalau misalnya ada tugas, kemudian UAS, UTS, kuis, lalu kehadirannya hanya yaitu 20% atau misalnya 30% gitu ya, dan juga UAS, UTS lain sebagainya nilainya kecil gitu ya, di sini ya mungkin kalkulasinya kecil juga gitu ya. Nah, ini kontrak perkuliahan untuk mata kuliah pengujian perangkat lunak, gitu. Maidina, ada yang mau disanggah untuk kontrak perkuliahannya? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, untuk pengiriman tugas, kuis, bisa ke email saya gitu ya. Nanti di emailnya sudah saya tertera di layar. Subjeknya kalau misalnya ada tugas 1, ditulis tugas 1, kemudian NIM, nama. Kalau tugas 2 gitu ya. Kemudian kuis juga sama, kuis, kemudian NIM dan juga nama. Kalau untuk UAS, UTS kemungkinan bisa jadi di Google Drive gitu ya, atau di LMS gitu ya, tergantung nanti persyaratan ketentuan dari panitia UAS UTS-nya gitu. Nah, ini untuk pengiriman tugas dan kuisnya. Nah, ini ada referensi yang saya gunakan, ada 3 referensi untuk mata kuliah ini gitu ya. Nanti saya kasih untuk modulnya, teman-teman bisa baca juga sebagai referensi gitu ya. Tapi kayaknya banyak yang enggak gitu ya, nggak bisa karena mungkin kesibukan dari kegiatannya atau aktivitasnya gitu ya. Nah, ini kita membahas sekilas mengenai gambaran secara keseluruhan yaitu pengujian perangkat lunak. Nah, di sini ada fase pengembangan perangkat lunak, ada 3, yaitu ada desain software, kemudian sering disebut dengan software design, lalu ada lagi yaitu coding, lalu yang ketiga adalah software testing gitu ya. Nah, ini biasa dilakukan oleh seorang QA atau QC dalam hal yaitu pengembangan perangkat lunak gitu ya. Nah, masing-masing punya peranan pentingnya gitu ya. Kalau untuk yang bagian software design ini, biasanya dia lebih kepada program di dalam sebuah mesin ataupun komputer pada saat menjalankan fungsi tertentu. Biasanya, contoh saat ini saya menjalankan yaitu PowerPoint gitu ya, kemudian menjalankan Google Chrome gitu, atau misalnya Microsoft Word gitu ya. Nah, itu contoh dari software-nya. Kalau software, definisi dari software sendiri biasanya terdiri dari serangkaian prosedur atau instruksi yang membentuk suatu program sehingga di sini, harus berformat digital gitu ya. Nah, biasanya seorang software developer, dia akan menciptakan suatu software dengan menuliskan serangkaian sintak atau skrip gitu ya. Dan skrip tersebut atau sintak biasanya berupa bahasa pemrograman yang lebih spesifik tergantung jenis software yang akan dibuat gitu ya. Nah, ini desain software gitu ya. Kalau jenis-jenis software teman-teman sudah sering mendengarnya seperti programming software, sistem software gitu ya. Lalu ada lagi application software atau aplikasi gitu ya. Kalau aplikasi dalam kehidupan kita sering diterapkan gitu ya. Baik seperti Excel, PPT, Word, Google Chrome, WhatsApp, Photoshop gitu ya, Adobe Premiere gitu. Kemudian lain sebagainya. Nah, kalau, bagian coding, nah kalau coding biasanya sering digunakan oleh developer gitu ya, atau bagian back end
atau front end. Kalau untuk back end-nya sendiri, dia lebih fokus kepada bahasa pemrograman atau sintaks. Contohnya seperti PHP, HTML, Android Studio, ataupun misalnya Laravel gitu ya. Nah, biasanya hanya bagian back end yang fokus pada, sintak karena menggunakan logika untuk menganalisis dari, masing-masing kodingan. Kalau misalnya ada kodingan yang error gitu ya, biasanya langsung, cepat memperbaikinya gitu ya. Kalau untuk yang bagian front end, memang dia menggunakan bahasa pemrograman juga, tetapi dia harus bisa memvisualisasikan yaitu, bagian tampilan, sistemnya, seperti halnya sistem website gitu ya. Kalau sistem website mungkin bagi orang awam atau orang yang hanya mengerti IT itu bagian luar saja, dia akan melihat, "Oh, sistemnya bagus, bisa digunakan," gitu ya. Kemudian secara visual atau tampilan dia lebih menarik, kemudian eye catching gitu ya. Tetapi di dalam sistem tersebut ternyata ada bagian back end yang harus mengolah dan juga, memperbaiki keeroran di dalam sintak tersebut. Nah, itu di dalam codingan gitu ya. Kemudian ada software testing. Kalau untuk software testingnya ya, biasanya di sini si software tersebut akan di, akan dilakukan pengujian gitu ya sebelum hasil, sistem tersebut didemokan kepada si pengguna. Kalau misalnya saya, mengadakan yaitu suatu proyek, kemudian ada, misalnya perusahaan swasta melakukan kerjasama dengan saya, yaitu membuat sistem informasi gitu ya, misalnya sistem informasi, eee, akademik gitu ya. Maka di sana pada saat saya, sebelum mendemokan, berarti saya harus mengajukan terlebih dahulu nih kepada QA atau QC, apakah ini layak untuk didemokan atau tidak. Kalau misalnya di sini dicek oleh QC dari beberapa fungsinya gitu ya di dalam sintak tersebut atau codingan tersebut, lalu ternyata di sini tidak terintegrasi antara halaman satu dengan halaman yang lainnya gitu ya. Misalnya saya sudah buat nih untuk login-nya atau registrasinya. Kemudian pada saat login atau registrasi seharusnya muncul halaman berikutnya, entah itu beranda ataupun entah itu halaman tampilan ke produknya gitu ya. Nah, tergantung. Kalau misalnya di sini tidak, langsung terintegrasi ke halaman beranda, berarti ada kesalahan di dalam, eee, perangkat tersebut atau sistem tersebut, maka secara otomatis harus diperbaiki gitu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali, beberapa yang harus diperbaiki. Kalau untuk software testing biasanya ada pengujian secara black box dan juga pengujian secara white box gitu ya. Nah, di sini juga ada satu lagi kalau tidak salah pengujian apa gitu ya, tetapi yang sering dikenal di dalam dunia IT adalah pengujian white box dan juga pengujian, eee, black box gitu ya. Nah, di sini juga nanti akan dibahas pengujian black box dan juga pengujian white box gitu ya. Nah, sebenarnya banyak yang harus dibahas untuk pengujian perangkat lunak ini gitu ya. Kalau untuk pengujian secara black box sendiri atau sering disebut dengan black box testing, dia uji cobanya terhadap fungsionalitas, di dalam sebuah aplikasi atau sistem sehingga program apapun yang sedang dikembangkan ini bisa digunakan gitu ya. Kalau untuk pengujian, white box sendiri, biasanya dia menggunakan metode uji cobanya yaitu secara struktural, struktur internal gitu ya. Sehingga aplikasi atau sistem tersebut melalui sebuah
software atau perangkat lunak gitu. Ada perbedaan dari pengujian black box dan juga white box. Yang pertama yaitu pengujian akan pengetahuan, struktur internalnya. Yang dimaksud adalah yaitu struktur internal dan kode yang ada di dalamnya tidak diketahui gitu ya. Kalau, orang yang menjalankan white box testing biasanya mengetahui si kode dan semua struktur internal sebuah program gitu ya. Dan juga yang kedua yaitu pihak yang melakukannya. Kalau untuk black box testing dijalankan oleh si software tester. Sedangkan untuk white box testing biasanya dilakukan oleh software developer gitu ya. Tetapi untuk black box testing bisa dilakukan oleh tim developernya gitu ya, pihak internal dari perusahaan tersebut atau sekelompok orang yang sudah terpilih sesuai dengan kemampuan keahliannya gitu ya. Yang ketiga yaitu tujuan masing-masing pengujian nih. Kalau untuk, black box dan white box, tujuannya seperti di awal, kalau black box sendiri dia untuk menguji fungsionalitas sebuah program yang dikembangkan, sehingga program ini sering disebut dengan program metode UAT kalau nggak salah ya. Itu user acceptance, testing gitu ya. Oke, saya sedikit lagi nih. Kemudian dia akan mengetahui apakah fungsi aplikasinya sudah sesuai gitu ya dengan ketentuan yang dibuat atau belum. Nah, ini biasanya berdasarkan perspektif end user dari aplikasi gitu ya. Kemudian pengetahuannya yang harus dimiliki gitu ya, baik pengetahuan tentang implementasi si, IT-nya ataupun programming-nya gitu ya. Nah, di sini biasanya harus diperlukan gitu. Nah, untuk metode pengembangan perangkat lunak, biasa digunakan adalah metode software development life cycle gitu ya. Ini ada definisinya, bisa dibaca untuk definisi software development life cycle. Biasanya dia akan proses perubahan atau mengubah sebuah sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini metode SDLC yang pertama kali digunakan di dalam bidang IT adalah waterfall gitu ya. Yang kedua yaitu metode prototype, yang ketiga adalah metode agile gitu ya. Nah, kalau untuk metode waterfall, biasa mahasiswa di kampus kita sering menggunakan metode ini baik dalam KP ataupun skripsi gitu ya. Nah, ini dia, waterfall, yaitu air terjun bila didefinisikan. Yang pertama adalah recruitment atau analisis, yang kedua yaitu desainnya, yang ketiga implementasi, yang keempat adalah testing, yang kelima adalah, development atau, verifikasi gitu ya, yang terakhir maintenance dan operasional. Ini metode waterfall gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti KP ataupun sidang skripsi, teman-teman menggunakan metode pengembangan perangkat lunaknya kebanyakan yaitu waterfall. Karena waterfall dari awal, adanya IT, metode yang digunakan adalah air terjun ini atau waterfall gitu ya. Ini dia, kalau untuk rekrutmen atau analis biasanya kita akan melihat, melakukan observasi terlebih dahulu gitu ya, baik dilakukan wawancara ataupun lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua desain, kalau desain biasanya kita menggunakan yaitu IRD gitu ya, flow map, flow chart, kemudian activity diagram, itu biasa digunakan untuk desain. Implementasi pada saat, kita mengecek atau menguji gitu ya.
Dan testing juga sama menguji implementasi sebelum akhirnya digunakan sistem tersebut. Lalu verifikasi operasional dan maintenance biasanya melakukan maintenance terhadap sistem tersebut. Sehingga di sini kalau misalnya sudah diterbitkan sistemnya atas persetujuan si pengguna, kita akan melakukan maintenance, tetapi maintenance-nya terhadap SDM yang sudah paham dengan penggunaan sistem tersebut di perusahaannya, gitu ya. Nah, ini ada kekurangan dan juga kelebihannya. Kalau kelebihannya untuk proses metode waterfall, dia berurutan gitu ya, pengerjaannya terjadwal. Yang kedua, yaitu kelebihannya kompleksitasnya rendah. Yang ketiga, ini untuk setiap proses tidak dapat dilakukan secara tumpang tindih gitu. Untuk kekurangan metode waterfall, dia pengerjaannya memang relatif lebih lama karena harus menunggu tahapan sebelumnya selesai nih. Tidak bisa langsung gitu ya. Karena misalnya dari tahapan rekrutmen, dia harus menyelesaikan dulu di tahapan rekrutmen dan analisisnya dulu. Baru bisa masuk ke tahapan selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian biaya yang dibutuhkannya memang lebih mahal, waktu pengembangannya juga dibutuhkan waktu yang lama, dan kalau untuk metode waterfall ini kurang cocok pada saat mengembangkan proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Nah, ini ada prototype. Metode prototipenya dimulai dari analisis kebutuhannya, kemudian dibuat dulu desain prototipenya gitu ya. Nah, kemudian dilakukan evaluasi prototipe. Kalau misalnya di dalam tahapan evaluasi prototipenya di sini kurang sesuai, dia harus kembali ke tahapan awal. Nah, berarti di sini kembali ke analisis kebutuhan, baru dimulai lagi desain prototipe, evaluasi prototipe, pengkodoan sistem, kemudian pengujian sistem, dilakukan lagi evaluasi sistem. Kalau evaluasi sistem sesuai harapan, sistem tersebut bisa digunakan. Kalau evaluasi sistemnya tidak sesuai harapan, dia kembali lagi ke tahapan pengkodean sistemnya, gitu ya. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangan metode prototype gitu ya. Untuk kelebihannya bisa mempersingkat waktu, untuk fiturnya memang lebih mudah gitu ya pada saat dikembangkan. Kekurangannya untuk proses analisis dan perancangannya terlalu singkat dan juga kurang fleksibel jika ada suatu perubahan. Ini ada agile. Agile dimulai dengan plan, kemudian yang kedua desain, yang ketiga develop, yang selanjutnya yaitu testing, lalu deploy, lalu review, kemudian ada launching gitu ya. Nah, ini penggunaan model agile. Kalau agile dia lebih fleksibel gitu ya untuk waktu pengerjaannya gitu. Dan juga di sini tidak memakan waktu yang lama gitu ya. Kemudian untuk penggunaannya juga lebih efektif. Nah, ini untuk penggunaan agile. Tapi jarang sekali digunakan untuk agile ini. Hanya beberapa orang saja mungkin yang digunakan untuk agile. Gitu ya. Oke, ini metode pengembangan agile sendiri gitu ya. Nah, kalau biasa kita gunakan dalam kehidupan proyek ataupun dalam KP sidang skripsi, jarang sekali menggunakan agile. Saya baru menemukan tuh hanya 1-2 orang saja gitu ya. Nah, si agile ini memang tadi sudah disebutkan fleksibel dalam hal pengembangannya dan juga dilakukan dalam jangka pendek. Namun, diperlukan sebuah adaptasi yang cepat dari seorang developer terhadap yaitu terhadap perubahan
dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi harus cepat beradaptasi untuk metode agile ini, gitu. Oke, nah ini dia metode pengembangan perangkat lunak yang nanti akan kita gunakan, gitu ya. Nah, ini sekilas mengenai pembelajaran, yaitu pengujian perangkat lunak, gitu. Oke, siapa? Maidina, ada yang mau ditanyakan? Bu, tadi itu kan kalau untuk yang waterfall itu kan lebih tertata gitu ya, Bu ya. Jadi, Berurutan. jadi kan saya memang pekerjaannya itu yang berhubungan dengan pemrograman nih, Bu. Nah, Mhm, waktu di analisis itu, awalnya kita menggunakan si metode waterfall. mhm, Jadi biar tertata gitu kan, kita buat dulu dari IRD-nya dan segala macamnya sampai analisanya beres, baru kita buat desain, terus sampai ke selesai. mhm. Itu tuh di awal, tapi kalau misalkan tiba-tiba di pertengahan ternyata nggak cocok nih metodenya tuh, kalau langsung diganti itu sebenarnya bermasalah nggak sih, Bu? Kalau mau diganti, harus berfokus dulu dari awal analisisnya atau rekrutmennya gitu ya. Kalau misalnya di pertengahan karena tidak cocok menggunakan metode pengembangannya, kita harus diskusikan dulu dengan ketua tim gitu ya, dan juga harus diskusikan dengan penggunanya. Nah, pada saat sudah dilakukan